Kawan-kawan semua, apa kabar? Pada sore hari ini kami mengundang satu orang sumber, yang mana sumber kita ini atau satu orang ini adalah yang paling dikagumi, yang paling fenomenal, bahkan yang paling memang dedikasi dalam perjuangan sebuah organisasinya itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, untuk lebih lanjut kita perkenalan dulu kepada satu orang sumber narasi kita pada hari ini, atau kawan cerita kita. Siapa namanya? Ya, baik. Kayaknya agak berlebihan lah tadi pembukaan tadi. Asa hiperbola badan tuh bahasanya. Jadi perkenalan, kalau nama Muhammad Yahya gitu aja. Umur berapa lah? Kada ingat. Tahun 98 berarti 23 umurnya. Rumah di mana rumah? Rumah di Mandiangin Barat tepatnya, sebelum Simpang 3 Tahura. Nah, masih Indomaret. Mungkin kalian tahulah Tahura di mana? Ya, dekat sini juga. Orang organisatoris memang banyak banget yang memang digeluti beliau. Di mana aja pengen tahu dong, di mana aja kira-kira organisasi yang digeluti? Kayaknya mungkin nggak terlalu banyak juga sih, Hello. Banyak. yang pasti kan saya saat ini sedang berkhidmat dalam berbagai macam organisasi di kepemudaan Muhammadiyah, organisasi otonom Muhammadiyah. Yang pertama kan ada diamanahi sebagai ketua umum, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Banjarbaru. Kayaknya itu aja kan lah yang disebutkan. Banyak. Apalagi sih? IMM. Iya, IMM. Terus yang itu digeluti? Pemuda Muhammadiyah. Juga. Dua aja loh. Ya, dua aja. Kayaknya ada lagi dah. Mungkin ada di beberapa komunitas juga mungkin lah. Komunitas literasi, komunitas ya bergelut di bidang literasi lah, kayak teaching and trip, habis itu redaksi, kemudian juga ada di jadi ambil di lazismu juga mungkin. Terus itu ada di PIK mungkin, Pusat Informasi dan Konseling Melati Muda di Mandiangin juga. Nah, kan kalau kita ulas pasti banyak. Beliau ini sungguh saya sendiri mengaguminya dengan dedikasi organisasi yang memang jauh lebih dibandingkan kami yang masih belajar. Kalau sekarang ini kan di IMM ya? Iya. Di IMM Kabupaten Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Maaf ya. Ngomong-ngomong, IMM Kota Banjarbaru sudah berapa tahun digeluti di sana? Sejak jadi mahasiswa baru. Sejak pas jadi gundul-gundulnya kepala tuh. Tahun berapa tahun? Tahun 2017 bulan November tuh. Dari Darul Arkom dasar gitu kan lo perkaderannya. 2017 berarti sekarang 2022 berarti menjelang 5 tahun lah. 5 tahun sampai sekarang ini. Iya, 5 tahun. Nah, ngomong-ngomong 5 tahun itu nggak mudah dan itu panjang ceritanya tuh kalau mau dikisahkan. Cuman kami di sini pengen lebih tahu aja mengapa Mas Yahya ini lebih berkhidmat di organisasi itu, ngapain gitu. Karena apa berkhidmat di organisasi? Oh. Jadi kalau mau cerita gitu kan lo. Iya. Kalau mau kita cerita gitu kan lo, sebenarnya awal mula ikut organisasi itu kan pramuka kan organisasi juga kan, termasuk organisasi. Nah, itu pada waktu itu sejak Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dulu itu kan ikut-ikutan pengen berteman gitu kan, kemudian menambah pengalaman, nambah kemandirian waktu MI dulu kan. Kan kita ketemuan di pramuka ya. Kan kita di pramuka nih. Pramuka lah. Masih gundu-gundu. Waktu MI itu mim Mandiangin tuh. Nah, waktu situ terdapat kita pertama kali di kemah ya, Tapi kita nggak kenal. Nggak tahu yang kenal. Masih belum tapi kenal ya, lo. Cuman satu dalam grup Rego ya, lo. Rego. Kecamatan Karangintan tuh. Nah, mulai dari situ
habis itu kan beranjak pas waktu MTS nih, MTS Muhammadiyah Mandiangin. Nah, kalau MTS Muhammadiyah Mandiangin ini karena keterbatasan orang segala macam, akhirnya kan yang terpilih dan dipilih jadi waktu itu ketua OSIS ya, karena tidak ada lagi gitu, nah makanya jatuhnya ke saya kemarin itu. Jadi waktu itu ikut ketua OSIS, jadi ketua OSIS gitu kan, no. Cuman nggak terlalu aktif, nggak terlalu memahami apa itu organisasi yang memang benar-benar organisasi gitu kan, no. Sambil juga itu masih di pramuka. Nah, terus itu berlanjut di sekolah tingkatan SMA gitu kan, lo. Nah, waktu itu SMA-nya di mana, Mas? SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Martapura. Kalau sekarang itu Man 4 Banjar ya, lo. Nah, waktu titik baliknya itu waktu di sana, waktu kelas 2 Man. Itu titik baliknya ketika berjumpa dan bergelut di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu saya benar-benar merasakan sebuah titik balik kehidupan gitu kan. titik yang bisa membuat ragam warna hidup saya gitu kan, loh. Kalau waktu dulu itu kan kayak ya hidup hanya sekedar hidup gitu kan, loh. Kalau kata Buya Hamka gitu kan, loh. Ya hidup hanya sekedar makan, habis itu cari kawan bermain, terus tuh belajar sampai pulang sekolah waktu Man itu kan dulu sore gitu kan, lo. Sore ada kelas tambahan kayak gitu di Man tuh biasanya. Habis itu tuntung sore itu kalaunya sempat ke lapangan tuh untuk sekedar jenguk bola atau main bola. Terus tuh pulang gitu kan, lo. Kalau ada PR ya kerjakan PR. Habis itu tidur ya, kayak gitu aja rutinitas gitu. Nah, artinya kada ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan atau menambah skill pengetahuan gitu kan, lo. Nah, sesudah di IPM itu aku itu orangnya sebenarnya aku nih pendiam gitu kan, lo. Kada tapi banyak bepander gitu kan, lo. Nah, waktu ya memang bawaannya gitu kan, lo, bawaan introvert dari diri sendiri gitu kan, lo. Cuman waktu dulu itu lebih parah gitu kan, lo. Kayak modal kita tidak bisa menemukan sesuatu hal yang bisa untuk kita sampaikan gitu kan, lo, gitu. Nah, terus tuh dilatih gitu, digembleng di suatu organisasi IPM tadi gitu kan, lewat Taruna Melati kan, lo, perkaderannya. Nah, di sana itu kayak seolah-olah terbuka pandangan, perspektif kita jadi memandang dunia ini jadi semakin luas, jadi beragam warna, habis itu penuh lika-liku gitu kan, lo. Nah, di situ Bang sebenarnya. Terus itu berlanjut dari tingkatan pimpinan cabang gitu kan, lo. Cabang Mandiangin. Terus itu berlanjut di tingkatan pimpinan daerah. IPM Kabupaten Banjar. Nah, salah satunya mungkin yang berasa itu punya banyak teman ya, bisa dibilang ada di kabupaten lain juga gitu kan, lo. Nah, itu yang menambah asik lah gitu kan, lo. Kita ketemu orang-orang baru, ketemu suasana baru gitu kan, lo. Ketemu hal-hal baru, pelajaran baru, dan bersosialisasi dengan gaya baru gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu waktu itu kan IPM gitu kan, lo. Nah, terus tuh kalau misalnya di IMM ini memang karena sudah basicnya di IPM gitu kan, dan kemudian banyak sudah mengetahui kakak-kakak atau kekawanan-kekawanan yang umpat di IMM, dan dari situ saya melihat orang-orang yang bergelut di IMM ini mengalami perubahan yang secara signifikan gitu kan, mengalami development development dirinya itu kan, lo, mengalami perkembangan yang begitu pesat. Saya jadi penasaran, akhirnya kan ikut segala macam. Oh, ternyata kayak gini. Nah, sampai saat itu ya kalau bisa disampaikan dengan kalimat mungkin makin lama makin cinta gitu kan di organisasi, terutama di IMM gitu kan, lo. Iya. Gitu, meskipun dalam proses menjalaninya ini tidak semua suka yang kita dapat, tetapi juga duka yang kita terima gitu kan, lo. Tapi yang membuat saya lagi-lagi cinta bukan perihal sukanya aja, tetapi dukanya ini juga yang akan membuat kita makin lama makin cinta tadi.
Nah, kayak Makin gitu dah. lama makin cinta. Kayak Soekarno, Iya. makin lama makin cinta. Nah, kayak gitulah istilahnya. Nah, tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Mas Yahya ini, saya sering nyebutnya Mas Yahya, tentang proses organisasi yang memang digeluti beliau. Itu tadi soal kenapa jadi ikut organisasi. Kalau ngomong-ngomong lagi tentang organisasi, khususnya pasti banyak masalah ya. Ya. Kakak pengen tahu dong, masalah apa yang biasanya didapati dari hal yang terkecil dulu dalam organisasi? Yang pertama itu kan ini saya menemukan permasalahan ini apa yang sangat berasa gitu karena mengelola sebuah organisasi ini ketika di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di IMM. Karena dinamika di IMM waktu itu dan sampai sekarang ini memang apa namanya, karena jangkanya itu estafet kepemimpinannya itu kan singkat dan padat, 1 tahun periode gitu kan. Otomatis program kerjanya juga kian racap jar orang Banjar tuh ya. Racap. Nah, jadi akhirnya di sana juga timbul pergolakan-pergolakan gitu, dinamika segala macam. Tapi ini beda kemarin tuh kalau misalnya boleh membandingkan gitu kan lo, ketika di komisariat itu pimpinan yang paling bawah lah ya lo di IMM. Nah, ketika di pimpinan komisariat sama di pimpinan cabang memang kemarin itu ada beda gitu kan mengenai pandangan dan segala macamnya tuh di organisasi. Kalau di pimpinan komisariat, kalaunya boleh saya bilang kemarin itu memang saya mungkin menyesali gitu kan lo, karena tidak terlalu, seharusnya bisa lebih gitu kan ketika waktu di pimpinan komisariat, tetapi karena beberapa alasan dan juga keadaan mungkin tidak bisa secara, harusnya bisa lebih gitu kan. Nah, kemudian di pimpinan cabang, di pimpinan komisariat itu kan lo, saya merasa ya lebih banyak waktu itu karena orientasi dan tujuan saya ikut organisasi gitu kan lo, untuk menambah ilmu pengetahuan bagaimana cara supaya menjadi seorang manusia pembelajar gitu kan, bagaimana menjadi seorang kader yang benar-benar memahami tentang suatu wawasan gitu kan, karena orientasi itu gitu. Akhirnya kan dari sudah terbenam orientasi itu, makanya akhirnya kan kita menjalaninya dengan hal-hal yang pengennya seperti itu gitu kan. Nah, waktu di komisariat lebih banyak kayak gitunya gitu kan, lebih banyak ya bisa dibilang sukanya gitu kan. Suka lah. Yang mungkin nampak di permukaan. Nah, kalau di cabang ini kan ya pada akhirnya kita memiliki satu pimpinan di bawah. Kan, bukan hanya cuman sekedar anggota sesama organisasi dalam tubuh pimpinan, tetapi juga ada hierarki di bawahnya gitu kan, yang kita juga harus bisa memperhatikan setiap permasalahan yang ada gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan baru-baru ini di pimpinan cabang. Itu tadi yang bukan hanya sukanya aja yang membuat kita makin lama makin cinta, tapi dukanya selama berproses di IMM ini yang akhirnya membuat makin lama makin cinta gitu kan lo. Karena banyak tuh kader-kader yang permasalahan baik itu di kampus, habis itu permasalahan di tubuh kepengurusannya, kemudian permasalahan dengan sesama kader gitu kan lo. Tentang ya banyak lah gitu kan lo, tidak bisa saya spesifikasikan, sebutkan satu persatu gitu kan lo. Kalau pengen lanjut tahu tentang spesifik, nanti ada trip 2-nya ya. Ini masih kita bergelut pada organisasi aja, dedikasi organisasi. Nah, kemarin itu waktu itu cap tujuan. Ya. Ketika ikut organisasi pasti ada punya tujuan ya. Ya. Nah, kalau Mas Yahya sendiri, tujuan ikut organisasi dari awal berproses dari MTS sampai sekarang apa? Pengen tahu dong. Yang pertama, khususnya di Muhammadiyah gitu kan, saya sampaikan berorganisasi di Muhammadiyah. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah pengabdian.
pengabdian dan juga pembelajaran. Pembelajaran. Kayaknya mungkin dua kata itu yang menjadi apa namanya nih, khidmat saya di organisasi selama ini. Yang pertama pembelajaran gitu kan loh, bagaimana supaya kita juga mengetahui berbagai macam hal ilmu pengetahuan. Selain itu juga disertai dengan pengabdian gitu kan loh. Karena ada beberapa hal yang mungkin ya yang secara ikhlas kita laksanakan di organisasi gitu kan, terutama khususnya di Muhammadiyah. Soalnya saya besar di lingkungan Muhammadiyah juga gitu kan. Kemudian banyak mendapatkan sesuatu hal di Muhammadiyah itu sendiri. Makanya pada akhirnya saya merasa masa segini aja yang bisa saya bisa abdikan untuk Muhammadiyah gitu kan loh. Makanya itu tadi pengabdian dan pembelajaran tadi. Ya, tadi dua yang didapati tentang pembelajaran dan pengabdian. Kalaunya pembelajaran seperti apa yang Mas Yahya dapati ketika sebuah keikhlasan dituturkan, pasti ada sesuatu ibroh ya, atau simpulan dari Mas Yahya sendiri apa? Pembelajaran dan pengabdiannya. Kalau misalnya pembelajaran ini, salah satu pembelajarannya ini mungkin apa namanya nih, cara saya menyampaikan sesuatu gitu kan. Akhirnya yang dulu nggak bisa menyampaikan sesuatu di depan publik atau segala macam gitu kan. Hanya dilatih di panggung organisasi gitu kan. Akhirnya bisa menyampaikan apa yang ada di kepala gitu kan. Kadang apa yang ada di kepala ini ramai gitu kan, cuman kita tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam benak kepala gitu kan, menyampaikannya secara lisan gitu kan. Nah itu salah satu pembelajarannya. Pembelajaran yang lain mungkin apa namanya nih, mengenai berpikir kritis, bagaimana cara menalar segala macam gitu kan loh, menghadapi persoalan segala macam. Itu juga merupakan sebuah pembelajaran hidup gitu kan loh. Ketika kita ya pasti hidup ini kan tidak lepas dari segala macam persoalan gitu kan loh. Dan kita tidak bisa lari dari persoalan-persoalan itu gitu kan loh. Ya hadapi gitu kan loh. Ya seiring berjalannya waktu, luka-luka di persoalan itu pasti akan sembuh ya loh. Nah, kalau ya harus itu tadi pembelajaran lah. Kalau pengabdian kalau pengabdian tuh yang berasa. Maksudnya berasa? Kalau ya kita ya, kalaunya biasa kita di organisasi pasti ada nilai juang ikhlas misalnya. Apakah itu sebuah pengabdian juga yang ikhlas, atau kita keluar duit pribadi misalnya, atau jauh-jauh jarak antar kita desa ke kota, apakah itu masuk pengabdian dari Mas Yahya? Kalaunya mungkin nggak terlalu banyak yang selama ini aku kasih yuk. Ya saya bisa korbankan untuk organisasi, saya bisa abdikan lah untuk organisasi. Karena di waktu muda ini kan selain kita ya kalau berbicara perihal material gitu kan, uang atau segala macam, kita tidak bisa memberikan yang banyak gitu kan loh. Yang bisa saya berikan saat ini yang pertama melalui waktu yang saya luangkan gitu kan loh. Kemudian yang kedua itu adalah pikiran kita yang bisa kita luangkan gitu kan loh. Mungkin ya kalau misalnya dihitung-hitung ya buat apa kita setiap hari pulang pergi gitu kan loh, dari Mandiangin ke Banjarbaru gitu kan loh. Ya padahal masih banyak kepentingan. Kalau misalnya pengen ya gitu kan loh, kita aja belum ya bisa dikatakan masih belum selesai dengan urusan pribadi sendiri gitu kan loh. Kita masih perlu banyak hal untuk diselesaikan gitu kan loh. Tapi ya namanya kita hidup sebagai makhluk sosial gitu kan loh, kita tidak bisa berpikir atau mementingkan kepentingan pribadi saja gitu kan loh. Kita juga harus bisa bermanfaat lah bagi sesama gitu kan loh, sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad gitu kan loh, juga Islam. Nah, itu yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini dalam dedikasi Mas Yahya ini dalam sebuah organisasi. Saya tidak pernah khawatir bahwa beliau adalah orang yang memang menggeluti di organisasi yang banyak. Bahkan waktu beliau korbankan untuk sebuah pengabdian dalam organisasi tersebut. Jadi
saya meyakini gitu kan, bahagia itu mempunyai banyak pintu. Jadi di organisasi ini saya menemukan kebahagiaan lewat pintu-pintu tadi yang tersebut. Nah, jadi selama saya berorganisasi ini, kita kan hidup ini, kita hidup menjalaninya kemudian lalu mati gitu kan. Nah, bagaimana selama kita hidup dan menjalaninya, setelah itu mati, bagaimana kita menjadi seseorang manusia yang paling beruntung gitu kan. Bagaimana cara kita menjadi seorang manusia yang bisa menebar kebermanfaatan kepada makhluk hidup lain gitu kan. Bukan cuman manusia mungkin, tetapi juga di dalam lingkungan sekitar seperti ya lingkungan alam gitu kan, kemudian makhluk hidup lain. Bagaimana cara kita menemukan, ya ibaratnya itu juga kayak seperti mozaik gitu kan. Kita tidak pernah tahu mozaik puzzle ini kapan dibutuhkannya, dan selama kita menjalani di organisasi ini mungkin kita tidak tahu mozaik ini kapan diletakkannya, kemudian kapan disusunnya sehingga menjadi suatu gambaran yang sempurna. Tetapi dan lagi-lagi saya meyakini bahwasanya akan tiba waktunya mozaik ini sempurna dalam tataran gambar yang jelas gitu kan. Yang pastinya selama kita menjalani di organisasi itu kita selalu mendapatkan sesuatu nilai yang tidak pernah kita duga. Mungkin itu aja.